Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, amma ba'du. Melanjutkan syurutun nifasi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afada alaina min barakatihi wa ridwanihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakuna qabla inqidha'i 15 yauman min faraghir rahimi. Ayakuna, ya harus ada apa darah qabla inqidha'i, sebelum lewat 15 yauman 15 hari min faraghir rahimi, dari kosongnya rahim. Amal ba'da inqidha'i 15 yauman falaisa binifasin. Amma ba'da inqidha'i, adapun setelah lewat 15 yauman 15 hari, falaisa ialah tidak ada apa darah, binifasin ialah nifas. Bal akan tapi huwa adapun inqidha haidun ialah haid. Jadi yang kedua, syarat yang kedua ialah harus tidak terlepasnya dari jeda 15 hari dari kosongnya rahim. Jadi ketika rahim itu kosong setelah melahirkan, jedanya tidak boleh menyampai 15 hari. Ketika sampai 15 hari jedanya, maka darah itu tidak dinamakan darah nifas tapi darah haid. Jadi saya tanggal 1 melahirkan, kemudian saya tidak mengeluarkan darah selama 15 hari. Di hari ke-16 atau hari ke-17 saya keluar darah. Nah, maka darah tersebut tidak dinamakan darah nifas karena sudah melewati masa haid 15 hari tadi. Maka darah tersebut yang keluar itu dinamakan darah haid. Jadi syarat yang kedua itu adalah tidak adanya jeda 15 hari dari kosongnya rahim. Itu baru bisa dikatakan itu baru dinamakan orang bisa dikatakan dengan nifas. Yang ketiga, alla yatakhallala baina damayin nifasil awali wa tsani aqallut tuhri. Alla yatakhallala harus tidak terjeda baina damayin nifasi, di antara dua darah nifas, al awal yang pertama, wa tsani dan yang kedua. Aqallut tuhri, apa paling sedikitnya suci. Wa huwa, dan adapun aqallut tuhri 15 yauman ialah 15 hari. Fa in takhallala bainahuma dzalika fasani laisa binifasin wa innama huwa haidun. Fa in, dan jika takhallala terjeda bainahuma, di antara dua darah, damayin nifasil awali wa tsani, dzalika apa itu darah, fasani maka adapun darah yang kedua, laisa ialah tidak ada, pasani binifasin ialah nifas, wa innama dan hanya saja huwa adapun asani haidun ialah haid. Jadi ketika orang yang nifas itu ada di jeda dua waktu. Jadi saya nifas tanggal 1 sampai 5. Kemudian saya terjeda 15 hari. Tanggal 1 sampai 5 berarti tanggal 6 sampai 15. Itu saya jeda 15 hari. Kemudian tanggal 16-nya saya keluar darah lagi, maka fasani laisa binifasin. Maka darah yang kedua setelah terjeda itu dinamakan darah haid, bukan darah nifas. Jadi harus tidak adanya jeda batas suci. Jadi haid yang nifas yang pertama dijeda darah yang kedua, kecuali jedanya itu tidak mencapai 15, tidak mencapai batas maksimal suci, maka darah itu masih bisa dikatakan nifas. Kalau sudah melebihi batas 15 hari, maka darah kedua itu tadi falaisa binifasin, tidak dinamakan nifas. Wa innama huwa haidun, maka dinamakan dengan haid. Untuk syarat yang keempat, ayakuna dzalika fisitina. Ayakuna ya harus ada dzalika apa itu darah fisitina dalam kurun waktu 60 hari.
Falau ra'at ba'da sitina daman walau bizamanin yasirin falaisa binifasin. Kalau sekalipun ra'at melihat siapa perempuan ba'da sitina setelah 60 daman kepada darah, walau sekalipun bizamanin yasirin di waktu yang sebentar, falaisa ialah tidak ada darah, binifasin ialah nifas. Thumma in wujida fihi syartul haidi wa huwa bulughu yaumin wa lailatin fahuwa haidun wa illa fala. Thumma kemudian in jika wujida didapati fi dalam darah syartul haidi, apa syaratnya haid, wa huwa dan adapun syartul haid darah bulughu yaum wahwa dan adapun darah dan adapun syaratul haid bulughu yaumin ialah sampainya satu hari walailatin dan satu malam fahuwa haidun, fahuwa adapun bulughu yaumin walailatin haidun ialah haid, wa illa dan jika tidak fala maka bukan haid. Untuk yang keempat, darah yang keluar di kurun waktu 60 hari. Jadi meskipun setelah 60 hari dia mengeluarkan darah, itu berturut-turut 60 hari, terus hari ke-61 dia masih mengeluarkan darah, walaupun darahnya itu hanya sebentar, di hari ke-61 itu, maka darahnya itu bukan lagi darah haid. Summa in wujida fihi syaratul haidi, dan kemudian di waktu itu juga didapati syarat-syaratnya haid. Jadi darahnya itu 24 jam, keluarnya itu 24 jam di hari ke-61. Dan itu mencapai yauman wailalatin itu nanti 24 jam, maka darah itu disebut darah haid. Dan andaikan tidak memenuhi syarat haid, andaikan darahnya itu hanya setetes, tidak terus berhenti, tidak keluar yauman wailalatin ini, maka itu juga tidak dinamakan darah haid. Selanjutnya salisan, yang ketiga, muddatun nifasi ialah durasi waktu nifas. Muddatun nifasi lahdotun wa aktsaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Muddatun nifasi ialah muddatun nifasi adapun durasi waktu nifas, lahdotun ialah sebentar, wa aktsaruhu dan adapun paling banyaknya muddatun nifas situna yauman ialah 60 hari, wa ghalibuhu dan umumnya waktu nifas arba'una yauman ialah 40 hari. Li hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Li hadisi Ummi Salamah, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu semoga meridhoi Allah siapa Allah anha kepada Ummu Salamah, qalat berkata siapa Ummu Salamah, kanatin nufasa'u ada beberapa perempuan nifas, tajlisu ialah berdiam siapa nufasa ala ahdi Rasulillah di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman 40 hari. Jadi durasi umumnya yang dikatakan di hadis ini adalah durasi umum seorang perempuan ketika nifas itu adalah 40 hari. Dan paling sebentarnya nifas itu adalah setetes. Jadi meskipun setetes itu bisa dikatakan nifas ketika memenuhi syarat setelah kosongnya rahim tadi. Waksaruhu dan adapun paling banyaknya nifas itu situna yauman ialah 60 hari. Umumnya 40 hari, paling banyaknya itu 60 hari, dan paling sebentarnya itu lahdotun, sebentar atau satu tetes, satu hari satu malam itu. Mungkin cukup itu untuk pembahasan kali ini mengenai seseorang bisa dikatakan nifas melalui 4 syarat tadi ya. Yang pertama, darah yang keluar setelah rahim benar-benar kosong walaupun itu segumpal darah ala qaul mudghah. Yang kedua, darah yang keluar sebelum durasi minimal suci 15 hari setelah waktu yang kosong, setelah rahim kosong. Lalu yang ketiga, darah yang keluar tidak diselingi keterhentian selama minimal masa suci di 2 waktu tadi. Jadi kalau waktunya ada 2 itu, waktu yang kedua ketika dia melebihi batas minimal suci maka dikatakan darah haid. Terus yang keempat, darahnya itu keluarnya di kurun waktu 60 hari. Lebih dari itu maka tidak dikatakan darah nifas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.